Gua takut mulutnya Pak Prabowo akan menyebabkan kerusuhan di Indonesia. Gue mau cerita dulu. Di bulan Agustus, sejumlah politisi bikin pernyataan. Pernyataannya memicu kemarahan. Dan pernyataannya tuh bertumpuk. Nggak cuma satu, tapi ada 2, 3. Dan merupakan kelanjutan dari banyaknya pernyataan-pernyataan politisi yang memicu kemarahan. Termasuk di dalamnya juga ada kemarahan masyarakat terhadap apa yang dilakukan sama pemerintah. Pada masa itu, lagi kuat-kuatnya isu efisiensi yang memakan korban rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia yang melihat pejabat-pejabat ini dikasih rumah, padahal udah punya rumah, dikasih mobil, padahal udah punya mobil. Ada banyak hal-hal yang menurut masyarakat adalah letak tidak efisiennya pengeluarannya pemerintah, tapi yang kemudian jadi korban adalah rakyat-rakyat kecil yang kemudian harus mendapatkan kenyataan bahwa mereka dipecat dari pekerjaannya. Di saat situasi lagi kayak gitu, di saat situasi lagi sulit, politisi membuat pernyataan-pernyataan yang membuat marah masyarakat. Awalnya pernyataan-pernyataan yang membenarkan kenapa mereka harus mendapatkan subsidi untuk rumah ini yang kita ngomongin anggota DPR. Alasan-alasannya, menurut masyarakat, alasan-alasan yang tolol. Sehingga masyarakat marah. Kemarahan itu memancing wacana untuk membubarkan DPR, lalu Ahmad Saroni bikin pernyataan yang mau membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Tumpukan dari pernyataan-pernyataan ini kemudian menghasilkan demo yang begitu keras. Kenapa? Karena kemarahannya keras, kemarahannya nyata, kemarahannya keras dari pernyataan-pernyataan yang juga memang tidak dipikirkan dengan matang. Akhirnya terjadilah demo besar-besaran. Dan setiap kali ada demo besar dan didasari oleh rasa marah, sangat mungkin terjadi kecelakaan yang berbahaya. Dalam hal Agustus kemarin, Afan Kurniawan meninggal, terlindas barakuda dari kepolisian. Meninggalnya Afan Kurniawan kemudian memicu kemarahan jadi lebih parah lagi dan kerusuhan atau pembakaran terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Yang jadi masalah bukan hanya soal kerusuhannya dan yang jadi masalah bukan hanya masalah korban jiwa yang jatuh. Tapi yang jadi permasalahan adalah momen tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dengan agenda-agenda tertentu. Gua dikenal banyak orang sebagai salah satu pengkritik terbesarnya Pak Prabowo dan juga pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi bahkan gua pun punya keyakinan kerusuhan kemarin di bulan Agustus itu ada yang manfaatin, ada yang numpangin untuk agendanya masing-masing. Ini yang kemudian menakutkan. Banyak orang khawatir dengan kondisi perang tersembunyi yang saat ini udah tidak lagi sembunyi-sembunyi. Banyak orang khawatir bahwa kita ketarik-tarik dan kita semua jadi ikut kena masalah dari perang dua kubu yang besar. Kita pernah bahas ini di Sila kemarin juga. Kenapa gue cerita ini semua? Karena gue ingin mengingatkan, omongan yang gak dipikirin terbukti memicu kemarahan, kemarahan terbukti memicu aksi, aksi kemudian terbukti bisa memicu korban jiwa, dan korban jiwa bisa memicu kemarahan yang lebih besar lagi.